Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu yang manfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Sore hari ini kita mulai membahas buku yang ada di hadapan saudara sekalian, yaitu Fikih Thaharah. Kita akan bahas tentang masalah tata cara wudhu. Nah, di dalam HPT itu persoalan wudhu itu tidak dibahas seperti membahas masalah fikih wudhu, tapi hanya dijelaskan tata cara berwudhu. Sebelum kita membahas bagaimana tata cara wudhu menurut HPT yang menjadi pedoman Muhammadiyah, saya ingin sampaikan dulu beberapa hadis yang terkait dengan wudhu. Keutamaan wudhu itu apa? Jadi setiap ibadah yang diperintahkan kepada kita pasti memiliki keutamaan. Pasti ada keutamaannya. Nah, termasuk wudhu ini apa keutamaannya? Ada banyak hadis bicara tentang keutamaan wudhu. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal ketika sholat subuh. Beliau mengatakan, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah." Wahai Bilal, sampaikan kepadaku amalan apa yang telah kamu lakukan, yang paling kamu harapkan, yang menjadi andalan kamu dalam Islam itu apa? Karena saya mendengar bunyi kloteannya sandalmu ada di depan saya di surga. Ini Bilal belum masuk surga, tapi Rasulullah sudah mengatakan klotean sandalnya itu ada di depannya di dalam surga. Ini tentu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal menjawab, "Ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhuri ma kutibali an usalliya." Jadi yang dilakukan Bilal itu, ini andalannya Bilal itu adalah selalu berwudu, baik di siang hari maupun malam hari. Setelah itu sholat, setelah wudu itu dia sholat. Itu yang dilakukan Bilal. Setiap habis sholat dia selalu, setiap habis wudu dia selalu sholat. Ini keutamaan yang diperoleh oleh Bilal ketika menjaga wudu dan selalu berwudu ketika selalu sholat ketika selesai berwudu. Kemudian hadis yang berikutnya
Rasulullah bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqat. Jadi setiap kali orang itu tidur, setan itu mengikatkan 3 tali di sini, apa namanya ini? Tengkuk ya. Jadi setiap kali kita tidur itu, setan itu mengikat tengkuk kita ini dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin makanaha. Ya. Jadi ikatan-ikatan itu ya diikatkan di tempatnya masing-masing. Ya. Lalu katanya setan, alaika lailun tawilun farqud. Ya, ini malammu, ini malam panjang. Ya, tidur aja kamu. Fa idza staiqadha fadzakarallaha in halat uqdatun. Kalau orang itu bangun kemudian berzikir kepada Allah, membaca doa setelah bangun itu, maka terlepaslah 1. Fa in tawaddaa in halat uqdatun. Kalau dilanjutkan dengan wudu, tali yang kedua terlepas. Fa in shalla in halat uqduhu kulluha. Setelah itu kok salat, maka semuanya ya akan terlepas. Wa asbaha nasiton thayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana. Ya, kalau sudah terlepas semuanya, maka dia memasuki pagi hari itu dengan semangat, ya, jiwanya nyaman. Ya, kalau enggak, ya, maka dia memasuki pagi hari itu dengan hati yang tidak nyaman, penuh dengan kemalasan. Nah, ini kalau orang itu kok ndak sholat subuh, ya itu mesti tangi turu, itu mesti ngelentuk ae. Ya, paling ndak iso nggo uang, ya kalau ndak gini. Biasanya kan begitu. Sing gak tahu sholat subuh. Ya, jadi wudu itu membantu melepaskan ikatan setan. Kemudian yang lain, Rasulullah bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti datang dalam keadaan bercahaya, ghurran muhajjalin, ya, berkilauan, min asaril wudu, dari bekasnya wudu. Jadi nanti orang-orang yang beriman, umatnya Rasulullah itu, bagi Rasulullah itu gampang nitaninya ini. Umatku yang mana itu gampang nitaninya. Karena apa? Karena anggota tubuh bekas wudunya nanti itu akan berkilauan, celing gitu ya, kayak rinso itu ya, ya, celing ya. Jadi wajahnya nanti bersinar, tangannya bersinar, ya, kepalanya bersinar, kakinya bersinar. Famadhitamikum ayyutilahu rotau falyafal. Nah, yang ingin kilauannya itu lebih panjang, ya silakan perpanjang membasuhnya. Kalau misalnya kaki itu kan batasnya sampai mata kaki, kok pingin nanti itu kilaunya lebih panjang dari itu, ya basuhlah lebih dari mata kaki. Kalau sebatas tangan itu kan sampai siku, kalau pingin lebih panjang ya silakan diperpanjang. Nah, itu maksudnya. Jadi nanti bekas wudu itu nanti akan berkilau, ya, berkilau. Kemudian yang berikutnya Rasulullah bersabda, "Ma minkum min haidin yatawadda fa yublighu fa yusbihu al-wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Siapa saja yang berwudu dengan sempurna, setelah wudu kok membaca doa syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, itu sudah boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya.
Nah, At-Tirmidzi menambah Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Jadi baca syahadatnya saja kalau wudunya bagus, sempurna, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka dibukakan pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Ini keutamaannya membaca doa setelah wudu. Kemudian keutamaan yang lain disampaikan oleh Rasulullah, idza tawadda al-abdul muslim awil mu'min fa wasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma. Kalau orang itu berwudu, orang Islam berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua dosa yang disebabkan oleh matanya bersamaan dengan air. Jadi airnya netes, dosanya ikut keluar. Au ma'akhiri qatril ma, atau bersamaan dengan tetesan terakhir air itu. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana fatashadhuma fatashadha yadahu ma'al ma. Kalau basuh tangannya, maka dosa-dosa yang disebabkan oleh tangan itu akan keluar bersamaan dengan air, au ma'a akhiri qatril ma, atau bersamaan dengan tetesan terakhir air itu, air yang menetes dari tangannya. Fa idza wasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma hatta yakhruja naqiyan minad dzunub. Kalau basuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa yang disebabkan oleh kakinya itu bersamaan dengan air itu atau tetesan terakhir air itu, sehingga semua dosa keluar, ya, bersih dari dosa. Jadi itu keutamaan wudu. Nah, sekarang gimana wudu, tata cara wudu menurut HPT? Ini tak setelkan aja. Ya, video suaranya kayak saya. Ini tata caranya wudu menurut HPT. Betul. Bisa. Mana? Ini Mas. Oh. Jadi ini tata caranya wudu menurut HPT, diperhatikan ya. Kok udah bisa keluar suaranya ya? Ini langkah pertama. Itu mengusap, ya, membasuh kedua tangan sambil baca bismillah, sambil niat. Langkah kedua, ya, berkumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya.
Ya, airnya diambil dengan tangan kanan, dikeluarkan dengan tangan kiri. Ini membasuh seluruh mukanya. Perhatikan cara membasuh muka tadi. Ini cara membasuh tangannya. Kanan dulu diselesaikan sambil menyela-nyelani jari, ya, baru tangan kirinya. Berikutnya mengusap seluruh kepala, dimulai dari depan, tarik ke belakang, ke depan lagi, terus mengusap telinganya. Telunjuknya dimasukkan di dalam telinga, yang ibu jari untuk mengusap bagian luarnya. Lalu membasuh kaki sambil menyela-nyela jari kaki. Yang kanan selesaikan dulu, baru yang kiri. Kemudian yang berikutnya, ya, ini baca doanya, ya. Kalau dalam hadis doanya sampai sini aja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedangkan yang Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, itu tambahan dari At-Tirmidzi. Ya. Itu ya caranya. Nah, apa dasar yang dipakai oleh Muhammadiyah mengambil cara itu? Yaitu lihat di buku, ya, Bapak Ibu semua. Jadi mengapa Muhammadiyah mengambil cara wudhu seperti itu? Ya, silakan dilihat tata cara berwudhu yang ada di buku itu, ya. Ya. Jadi berwudhu itu, ya, yang semuanya sepakat itu ada 4 yang harus dilakukan, ya. Jadi yang harus dilakukan itu yang sepakat itu 4, yang ada di dalam, ya, surat Al-Maidah ayat 6 itu. Jadi tata cara wudhu para ulama itu sepakat yang harus dilakukan, tidak boleh tidak. Kalau tidak dilakukan itu batal. Ada 4. Yang pertama adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jadi ada istilah ghuslun, ada istilah mashun. Kalau ghuslun itu artinya apa? Itu mengalirkan air sampai ada tetesan, itu namanya ghuslun, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan membasuh sama mengusap. Kalau membasuh itu airnya mengalir sampai menetes, itu namanya membasuh. Itu disebut faghsilu, ya. Jadi yang harus dibasuh, ghusl itu adalah wajah. Ini yang pertama, semuanya sepakat wajah. Membasuh wajah itu sepakat, ya. Hanya terjadi perbedaan nanti. Yang dimaksud wajah itu yang mana? Itu terjadi perbedaan. Kemudian membasuh 2 tangan. Ini yang kedua, semuanya sepakat. Ilal marofik, sampai ke siku. Nah, sampai ini siku termasuk atau tidak termasuk, ini juga ikhtilaf. Kemudian yang ketiga mengusap kepala. Ini juga terjadi ikhtilaf
mengusapnya itu seluruh atau boleh sebagian. Itu terjadi ikhtilaf. Ya, apakah sekali atau lebih dari sekali? Ini juga ikhtilaf. Kemudian ya, wa arjulakum ya, itu juga membasuh. Jadi ada 3 yang dibasuh, 1 yang diusap. Jadi 4 ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, semuanya sepakat dan itu harus dilakukan. Nah, itulah yang kemudian menjadi arkanul wudu, faraidul wudu. Rukun-rukunnya wudu itu yang sepakat ada 4 itu. Nah, nanti yang tidak sepakat ya, misalnya niat. Niat itu termasuk rukun atau bukan rukun? Itu ikhtilaf. Tertib berurutan. Tertib urut dari wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Atau boleh tidak urut? Ya, itu terjadi ikhtilaf. Kemudian at-tawali, mualat, berturut-turut. Tidak oleh anak gangi. Jadi berturut-turut artinya sebelum yang dibasuh itu kering, itu harus segera langsung gitu. Boleh tidak berjarak itu, diticil-dicil misalnya. Ya, itu terjadi ikhtilaf. Nah, tapi yang sepakat semuanya adalah ini. Nah, Muhammadiyah gimana? Muhammadiyah itu menggabungkan antara apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dipilihkan yang sahih. Ya, karena perbedaan itu terjadi kenapa? Ya, yang pertama karena memahami kaidah bahasa. Ini pertama yang menjadikan seringkali terjadi perbedaan di kalangan para ulama dalam menentukan hukum. Yang kedua, pemilihan dalil. Ada yang menggunakan dalil sahih saja, ada yang menggabungkan yang sahih dengan yang dhaif. Ini yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, gimana Muhammadiyah? Tadi sudah dijelaskan tata caranya ya. Pertama dimulai dengan baca basmalah. Ya, sambil berniat karena Allah. Niat ya, niat untuk berwudu. Berwudu menghilangkan hadas kecil. Ya, nanti niat ini juga ikhtilaf. Niat itu apa? Dilafadzkan atau tidak? Ya, dilafadzkan atau tidak? Nah, kalau Muhammadiyah, niat itu tempatnya di hati. Ya, niat itu tempatnya di hati. Jadi baca basmalahnya itu dibunyikan, tapi niatnya tidak perlu dibunyikan. Itu di Muhammadiyah. Nah, para ulama sebenarnya ya, membunyikan niat itu bukan wajib, sunnah saja. Misalnya madhab Syafi'i, madhab Maliki itu sunnah, talafut melafadzkan niat itu sunnah. Tapi yang wajib itu adalah hatinya. Hatinya wajib niat. Nah, niatnya apa? Ya tergantung wudunya untuk apa. Ya, wudu supaya boleh sholat, wudu supaya boleh beribadah yang mengharuskan wudu, atau niatnya umum saja, wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Tuh harus jelas wudu itu niatnya apa. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau saya niat wudu tok itu belum cukup. Di hatinya itu niat wudu itu gawe apa? Ya, untuk melakukan ibadah yang mengharuskan wudu, atau secara umum berwudu untuk menghilangkan hadas kecil.
Nah, dalilnya mana kok membaca bismillah itu? Ini dalil yang dipakai oleh Muhammadiyah. An Anas qala talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ma'a ahadin minkum ma'un. Fa wada'a yadahu fil ma'i wa yaqulu tawaddau bismillah. Ya. Ini dasarnya, ya. Sebagian sahabat meminta air wudu, lalu Rasul bersabda, apakah ada yang punya air? Lalu dia meletakkan tangannya di dalam air dan bersabda, wudulah kamu dengan membaca bismillah. Ya. Oh, tadi ya ada hadis yang sifatnya umum, setiap amalan yang penting kok tidak membaca bismillah wa aqta. Ya, maka terputus, tidak sempurna. Lalu yang terkait dengan niat itu mana dalilnya? Berdasarkan hadis panjang ya dari Umar bin Khattab, ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini yang dijadikan sandaran bahwa melakukan aktivitas ibadah itu harus ada niatnya. Harus ada niatnya. Jadi disimpulkan dari hadis ini. Nah, niat itu yang penting atine ya, bukan ucapannya. Ya. Niat itu yang penting hatinya. Karena setiap orang ketika melakukan sesuatu itu, ya dia harus jelas ini melakukan ibadah atau bukan ibadah. Karena orang raup itu ya misalnya basuh muka itu, gak diniati apa-apa kan tidak menjadi ibadah. Makanya harus niat itu harus membedakan ini masalah ibadah atau bukan ibadah. Orang mandi misalnya, podo mandine podo keramasi. Ya, gak diniati apa-apa ya dia bukan ibadah. Tapi dengan meniatkan ini untuk menghilangkan hadas besar, maka menjadi ibadah. Nah, atas dasar itu maka niat itu kemudian ya menjadi bagian penting ya, yang disebut dengan rukun ya dari mayoritas para ulama. Ya, kecuali mazhab Hanafi, niat itu bukan termasuk ya, bukan termasuk rukun. Ya, niat itu tidak termasuk rukun. Setelah baca bismillah ya, sambil niat tadi membasuh telapak tangan 3 kali seperti yang digambarkan tadi ya. Nah, dasarnya mana? Berdasarkan dari hadis dari Humran anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in fatawadda'a fa wasala kaffaihi salasa marrat. Nah, ini sebenarnya urutan yang menggambarkan bagaimana cara Rasulullah itu ya berwudu. Ya. Jadi suatu ketika Utsman bin Affan minta ya, biwadu'in ya, bukan wudu'in ya. Wudu itu aktivitas berwudu. Kalau wadu itu tempat air ya. Air untuk wudu itu namanya wadu. Minta air wudu. Lalu dia berwudu. Caranya gimana? Wasala kafaihi salah samarot. Kedua telapak tangannya dibasuh 3 kali. Summa matmado, kemudian berkumur, wastansaro, mengeluarkan air ya dari kumurnya tadi. Summa wasala wajahu salah samarot, membasuh wajahnya 3 kali. Summa wasala yadaul yumna ilal mirfaqi salah samarot, kemudian membasuh ya tangan kanannya sampai siku ya 3 kali. Nah, ila itu ada mengartikan, ila itu artinya ma'a. Jadi membasuh tangan kanannya bersama dengan sikunya 3 kali. Summa wasala yadaul yusra, kemudian membasuh tangan kirinya misla dalika, seperti itu. Seperti itu artinya seperti yang tangan kanan tadi 3 kali. Jadi diselesaikan dulu yang kanan 3 kali, baru
tangan kiri 3 kali. Tidak silang-silang, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, tidak begitu. Kalau mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Ya. Summa masaha ra'sahu. Kemudian mengusap kepalanya. Ya. Tidak rambutnya ya, kepalanya. Ya. Summa wasala ridha. Nah, di sini tidak dijelaskan gimana cara mengusap kepala. Summa wasala rijal yumna ilal ka'bain salasa marrat. Kemudian membasuh kaki kanannya sampai atau bersama dengan telapak kakinya 3 kali. Summa wasala yusra. Kemudian membasuh yang kiri misla dzalika, seperti itu 3 kali. Summa qala, setelah itu Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa wudu'i hada. Saya lihat Rasulullah dulu berwudu seperti wudu saya ini. Jadi cara wudunya Nabi itu seperti itu. Ya, yang dicontohkan oleh Utsman ini. Jadi dimulai dari membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur, istinsar, kemudian membasuh muka 3 kali, tangan kanan 3 kali bersamaan dengan sikunya, tangan kiri 3 kali, kemudian kepala, kemudian kaki 3 kali, ya, kanan ya, kemudian kiri 3 kali. Nah, ini. Nah, tentu tidak hanya hadis ini yang dipakai ya. Ini untuk menjelaskan bahwa sebelum memulai wudu, membasuh anggota wudu itu dimulai dulu dengan membasuh kedua telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan kan sudah tahu ya, sampai sini ya. Ini namanya telapak tangan itu ini, yang untuk dada itu. Kemudian gosoklah gigi dengan kayu Arab atau sejenisnya. Ya. Jadi siwakan. Ya. Siwakan, bersiwak. Rasulullah bersabda, laula ana syukka ala ummati lamartum bisiwak inda kulli wudu'in. Andaikan aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku perintahkan kepada mereka bersiwak. Atau kalau sekarang ini menggosok gigi pada tiap wudu. Nah, ini. Kemudian setelah itu berkumur, ya, dengan mengisap air dari telapak tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali. Seperti tadi itu, contohnya kan. Seperti tadi itu, ya. Kemudian sempurnakanlah dalam berkumur dan menghisap air istinsyak. Sambil berkumur memasukkan ke mulut sekaligus memasukkan ke dalam hidung. Setelah itu dikeluarkan. Ya. Hadisnya mana? Masih dari Humran, ya, dan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali menyeriwayatkan annahu da'a bi wudu'in fatamat madha wastansyaqa wa nasara bi yadil yusra fa fa'ala hadza salasan summa qala hadza tuhuru nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana cara berkumur, istinsak dan istinsar, ya, yang tadi dicontohkan ya dalam video tadi, itu mengambil dasar dari hadis Nasa'i, prakteknya Ali bin Abi Thalib. Ya, dia menceritakan ya pernah minta air wudhu, kemudian berkumur, istinsak, ya, dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Ya. Dilakukan 3 kali, setelah itu dia mengatakan inilah cara, ya, bersucinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga didasarkan pada hadis dari Asim bin Lakid bin Sobrah dari ayahnya, qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu, qala asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Ini yang tadi ketika membasuh telapak tangan itu sekaligus menyela-nyela jari-jarinya.
ya. Ya, kemudian istinsyaknya ya diminta yang sempurna, ya, kecuali ketika berpuasa. Setelah itu baru membasuh anggota wudu. Yang pertama membasuh muka, ya, 3 kali dengan mengusap 2 sudut mata. Jadi sudut matanya ini ya dibasuh ya, digosok ya, dan sela-selailah bagian janggut, terutama yang jenggotnya tebal ya. Jadi bagian sini ya tadi seperti dicontohkan tadi itu, jadi dikukur-kukur itu ya, ya, dikukur-kukur sehingga air itu bisa masuk ya ke bagian kulit yang ada di bawah ini. Ya. Jadi telunjuk ini digunakan untuk mengusap sini. Nah, batas muka itu mana? Batas muka itu mana? Ya, batas muka itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ini kalau disebut panjang itu begini. Ini panjangnya dari batas tumbuhnya rambut ini sampai ke sini. Ya. Akhirud dakni. Ini namanya di akhir inilah. Akhirnya janggut ini loh. Ya, berbatasan dengan leher itu. Kalau lebarnya ya antara 2 telinga ini. Ya, ini lebarnya. Jadi wilayahnya ya wilayah itu. Ya. Itu wilayah wajah itu di situ. Apakah telinga itu masuk kepala atau masuk wajah? Ya, ini ikhtilaf. Ya. Kalau masuk wajah berarti dia harus dibasuh karena wajah. Kalau masuk kepala berarti dia cukup diusap. Nah, umumnya jumhur ulama mengatakan bahwa yang namanya telinga itu adalah bagian daripada kepala, tidak bagian dari wajah. Nah, di kalangan madhab Hambali, telinga itu adalah bagian daripada kepala, karena itu harus diusap. Kalau tidak mengusap telinga maka tidak sah wudunya. Itu di kalangan madhab Hambali ya, karena telinga itu bagian daripada kepala ya. Al-udhunu minar roksi ya. Nah, Muhammadiyah itu ngambil sempurnanya ya, jadi ngambil sempurnanya Muhammadiyah itu tidak bicara ini wajib, ini sunnah ya, ini mubah, itu tidak ada di Muhammadiyah itu. Pokoknya cara sing sempurna ya seperti ini. Sehingga kalau ditanya misalnya, kalau orang itu ndak baca bismillah itu sah apa ndak? Ya udah jawab ya. Karena tidak bicara tentang fikihnya. Di HPT itu kan hanya cerita gimana cara berwudu yang sempurna seperti yang ditontonkan oleh para sahabat atas dasar pengalamannya melihat Rasulullah berwudu. Itu ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi dimulai dari baca bismillah sambil niat, lalu membasuh kedua telapak tangan sambil nyela-nyela jarinya, kemudian berkumur, masukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Setelah itu membasuh muka 3 kali. 3 kali membasuh mukanya 3 kali. Ya, sambil ya sudut mata diusap sekalian. Jadi ketika basuh ininya kena, ini dibersihkan, ini juga dibersihkan. Yang kiri pakai telunjuk ya, jari kiri, yang kanan pakai telunjuk jari kanan. Ya. Kemudian ya, menyela-nyela jenggotnya. Ya. Yang jenggotnya tebal itu di sela-sela itu ya.
Hal ini didasarkan dari firman Allah. Ya, ini kan jelas. Membasuh muka itu jelas. Itu harus dilakukan kalau ini ya. Jadi 4 yang saya katakan itu yang harus dilakukan. Ini berdasarkan pada firman Allah surat Al-Maidah itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Jadi harus membasuh muka. Ya. Nah, cara membasuh muka itu dijelaskan di dalam hadis. Kemudian ya ini yang menjelaskan kenapa kok sudut mata juga diusap. Ini dasarnya pada hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah, karena Rasulullah SAW yamsahul maqaini fil wudu. Ya. Kemudian juga didasarkan pada hadis dari Abu Hurairah, antumul ghur muhajjalun yaumal qiyamah min isbahil wudu, ya, faman istata minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Kamu sekalian akan bersinar berkilauan muka, kaki dan tanganmu, ya, di hari kiamat disebabkan karena menyempurnakan wudu. Maka siapa di antara kalian yang mampu hendaknya ia melebihkan sinarnya. Jadi artinya ya melakukan melebihi dari batas standarnya. Misalnya tangan itu sampai melewati batas sikunya boleh, biar nanti di akhirat ya kilauannya itu lebih panjang. Kaki batasnya sampai mata kaki, pingin lebih dari itu ya silahkan, sampai mana, sampai dengkulnya misalnya, tidak masalah. Kemudian yang menyela-nyela tadi disyaratkan pada hadis dari Utsman bin Affan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bahwa Nabi menyela-nyelai ya janggutnya dalam berwudu. Setelah muka basuhlah ya atau cucilah kedua tangan beserta kedua siku dengan digosok 3 kali, dan sela-selailah jari dengan melebihkan membasuh kedua tangan mulai tangan kanan. Jadi membasuh tangan kanan. Nah, caranya itu ya bermacam-macam. Ada yang mengatakan ila itu lil ghayah. Itu ya berarti dari sini sampai ke sini. Ya. Jadi begitu. Ya. Ya, jadi ya kalau mengatakan ila itu ma'al mirfaqa ini ya terserah. Pokoknya kabeh katut itu, tangannya katut sampai gini. Ya, itu cara, karena tidak ada cara Nabi itu mulai dari ujungnya sampai ke ininya kan tidak ada penjelasan. Hanya itu kan persoalan mengatakan apa itu bahasanya ya, ila itu lil ghayah. Ghayah itu ya bagian akhirnya. Ya. Ghayah itu bagian akhirnya. Ya. Tapi ghayah itu juga bisa dipahami, ghayah itu pokoknya batasan. Pokoknya batasan gitu loh. Pokoknya kudu sampai kono itu. Karena tidak ada min dari sini sampai sini kan, tidak begitu. Ini kan tidak ada. Misalnya dari ujung jari-jari ya, sampai ke ini kan tidak ada. Ya. Kemudian di selain itu kan ila itu juga diartikan ma'a, termasuk gitu ya. Jadi membasuh kedua tanganmu bersama marofik, ya, bersama dengan sikunya. Ini ya. Jadi ini ikhtilaf ya tata caranya itu. Tapi yang penting anggota tangan yang harus dibasuh adalah dari ujung sini sampai siku. Ya, sikunya katut. Ya, sikunya katut. Meskipun ada yang mengatakan ya, ila itu ya pokoknya batasnya toh. Tidak berarti ma'a, ma'a itu artinya bersama. Ya, nah kalau di Muhammadiyah itu ya ila itu diartikan ngikuti ma'a. Ya, jadi sikute katut. Sikute katut.
dimulai dari tangan kanan. Ya. Selain berdasar pada hadis dari Utsman tadi, ya, juga didasarkan pada hadis yang sifatnya umum. Ya, dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Bahwa Rasulullah suka mendahulukan kanannya dalam memakai sandalnya, bersisirnya. Jadi nyisirnya Rasulullah itu miring ke sebelah kiri, karena mulainya dari kanan ke kiri. Ya. Bersucinya dan dalam segala halnya. Ya, termasuk kalau soft itu dari tengah lalu ke kanan. Nah, mulai dari kanan. Lalu usaplah ubun-ubun dan atas surban dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada permulaan. Kemudian kedua telinga sebelah luarnya dengan dua ibu jari dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk. Jadi dalam ini dipakai telunjuk, yang luar pakai ibu jari. Jadi menurut Muhammadiyah, telinga itu bagian daripada kepala. Jadi dibasuh, ya, dibasuh. Jadi mulainya dari depan, ya, lalu ke belakang, ditarik lagi ke depan. Setelah itu jari telunjuk masuk ke dalam telinga, mengusap bagian dalam, ibu jari mengusap telinga bagian luar. Ya. Ini juga terjadi ikhtilaf, apakah semua kepala atau boleh sebagian. Ya. Di kalangan madhab Syafi'i, ya, mengusap itu tidak harus semuanya, boleh sebagian. Kenapa? Karena ada kata-kata B. Kata B ini, ya, menurut kaidah bahasa, arti huruf ba itu diantaranya adalah litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Sehingga kalau dimaknai begitu, maka usaplah sebagian kepalamu. Sementara yang lain mengatakan bi di sini artinya tidak litab'id, tapi lil ilsaq, untuk gandengkan. Ya. Jadi usaplah ya keseluruhan kalau digandengkan. Sama dengan ketika tayamum itu ya. Ya. Fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kan gitu. Kan tidak sebagian muka yang diusap kan di situ. Ya, itu yang digunakan, yang mengatakan bahwa yang diusap itu seluruh. Nah, yang selain menggunakan dasar tadi litab'id tadi, juga didasarkan pada bahwa Nabi pernah, ya, ini dasarnya ini. Tawaddu'a famasaha binasiyatihi wa alal imamah wa alal khuffain. Nabi pernah mengusap bagian ubun-ubunnya dan bagian di atas surbannya, dan mengusap khuffaini. Ya, apa itu? Stiwel, sepatu bootnya. Ini yang digunakan sebagai dasar sebenarnya. Nah, di kalangan mazhab Syafi'i itu, ya, itu mengusap itu sebagian itu seberapa? Itu seperempatnya. Seperempat kepala itu boleh. Karena didasarkan nasiyah itu ubun-ubun itu kira-kira seperempatnya kepala kan gitu. Ya. Itu yang terjadi seperti itu. Mazhab Maliki juga boleh begitu. Ya. Kalau Hambali yaitu seluruhnya. Ya, termasuk Muhammadiyah itu, ya, seluruhnya, ya, seperti yang digambarkan dalam hadis ini. Bada'a bi qadami ra'sihi hatta dhaba bima ila qafahu
summa raddahuma idal makanil ladzi bada minhu summa wasala rijlaihi. Beliau memulai dengan permulaan kepalanya sehingga menjalankan kedua tangannya sampai pada tengkuknya, kemudian mengembalikannya pada tempat memulainya, kemudian membasuh kedua kakinya. Jadi beberapa tata cara ya. Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar ya, tentang cara mengucap telinga. Summa masa bi ra'si fadkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi ala dhahiri udunaihi wa bis sabbahataini batina udunaihi. Lalu beliau mengusap kepalanya dan masukkan kedua telunjuknya pada kedua telinganya dan mengusapkan kedua ibu jari pada kedua telinga yang luar serta kedua telunjuk mengusapkan pada kedua telinga sebelah dalam. Itu cara ya yang diambil oleh Muhammadiyah. Kemudian yang 8, basuhlah kedua kaki serta kedua mata kaki dengan digosok 3 kali dan sela-selailah jari-jari kaki dengan melebihkan basuh keduanya dan mulailah dari kanan. Dengan dasarnya wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian berdasarkan pada hadis dari Umar bin Khattab, anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a dhufrin ala qadamai fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa ahsin wudu'aka faraja'a summa shalah. Ya, ada seorang datang kepada Rasulullah ya, dan dia telah berwudu tapi ia menegilkan sebagian kecil dari telapak kakinya selebar kuku. Maka bersabda Rasulullah ya, kembali dan perbaikilah wudumu ya. Lalu Umar berkata, orang itu lalu kembali berwudu lalu sholat. Artinya ya, bagian daripada telapak kaki itu juga harus dibasuh ya, harus kena air ya. Kemudian juga didasarkan pada hadis dari Abdullah bin Amr bin As ya, Rasulullah bersabda wailun lil aqab minan nar. Nakawil itu bagi orang yang tidak sempurna mencuci tumitnya. Kemudian yang terakhir, sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu, kemudian ucapkan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini berdasarkan pada hadis Umar bin Khattab, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbihu fayublighu au fayusbihul wudu'a summa yaqulu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Tidak ada seorang dari kamu yang berwudu dengan sempurna lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya melainkan akan dibukakanlah baginya pintu surga yang 8 yang dapat dia masuki dari mana ia kehendaki. Jadi secara singkat ya, tata cara ya, berwudu yang dipilih oleh majelis tarjih ya, gambaran visualnya seperti tadi itu, sayangnya tidak bisa suaranya ya, gambarannya seperti tadi itu ya. Dan dari sini bisa kita pahami bahwa Muhammadiyah itu mengambil ya, tata cara ini berdasarkan pada pilihan-pilihan ya, hadis-hadis yang sahih ya, yang ada dalam riwayat ya, para ulama hadis ya. Ini ya yang bisa saya sampaikan ya secara singkat tata cara wudu ya. Dan kalau kita lihat ya bahwa apa yang dipilih Muhammadiyah itu ya memang mengacu pada praktek-praktek yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dalam Rasulullah menjalankan wudunya ya. Dan memilih pada hadis-hadis yang sahih saja ya, sehingga kesimpulannya seperti ini. Sementara yang lain ya itu juga ada yang menggunakan hadis yang dhaif
atau karena menggunakan apa itu pemahaman, ya, pemahaman tentang kaidah bahasa. Yang misalnya bi itu lit tab'id atau lil ilsaq, ya. Tab itu berarti kan sebagian, ya. Kenapa kok itu diartikan sebagian? Ya karena ada hadis lagi yang tadi mengatakan bahwa Nabi itu hanya mengusap ubun-ubun dan atas atas surbanya. Tidak semuanya diusap oleh Rasulullah. Ya. Itu yang didasarkan ya. Sehingga ba di situ adalah litab'id. Nah, dia mengatakan begitu. Kemudian apakah harus tertib? Nah, ini juga bergantung pada cara memahami kaidah wa itu. Wa itu untuk tertib atau untuk menyebutkan pokoknya semuanya itu harus dilakukan. Ya. Ini juga menjadi masalah, ya, di kalangan para ulama itu. Ya, seperti kalau sampai itu disuruh misalnya, pergi ke pasar nanti beli ikan dan daging misalnya. Itu mau ikannya dulu atau dagingnya dulu kan tidak ada urusan. Itu loh. Itu yang menjadikan kemudian ada persoalan ya di dalam memahami teks itu. Nah, kalau Muhammadiyah aku gimana? Lelah, Itu pilih bateraiku lemah. Contohnya itu gimana? Jadi seperti contoh yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu kan urutannya jelas. Seperti urutan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, dimulai dari Fawsilu wujuhakum, wajah dulu, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian baru kaki. Ya, dan hadis dari Utsman tadi juga menggambarkan begitu urutannya. Nah, ini yang dijadikan sebagai pedoman oleh Muhammadiyah. Ya. Jadi sekali lagi Muhammadiyah tidak membahas ini sunnah, ini wajib, tidak membahas itu. Tapi Muhammadiyah memberikan contoh bagaimana berwudu yang sempurna, ya, yang menggabungkan antara yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Kalau dibicarakan fikihnya, maka semua ulama itu sepakat 4 itu harus. Ya, 4 itu harus. Jadi anggota wudu yang 4 itu harus. Ini semuanya sepakat. Kalau ini tidak dilakukan, maka tidak sah wudunya. Harus membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala apakah sebagian atau seluruhnya, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Ini semuanya sepakat. Yang lain-lain tadi berkumur, istinsyak, ya, kemudian mengusap telinga, itu ikhtilaf karena didasarkan pada yang dari Al-Qur'an. Begitu yang bisa saya sampaikan. Saya sampai jam 5 kurang 10 menit karena habis ini ngajar lagi. Monggo. Nggih, monggo Mas Mujahidin.